Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hari ke-22 kita berpuasa. Malam hari ini kita akan berjumpa dengan malam ke-23, malam ganjil. Semoga di malam ini kita memiliki keganjilan-keganjilan atas sesuatu hal dari amal-amal mulia kita yang teramat luar biasa yang belum pernah kita lakukan boleh jadi selama ini, hingga terasa ganjil dalam diri kita dan terasa begitu sempurna amal kita. Itulah malam ganjil, malam yang luar biasa. Semoga malam ini pun malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sahabat yang dimuliakan Allah, berapa hari sebenarnya hidup yang kita miliki? Hari kemarin telah berlalu dan hanya meninggalkan kenangan dan setumpuk masalah. Hari esok belum pasti kita raih dan hanya menawarkan harapan-harapan. Hidup yang benar-benar kita miliki hanya hidup yang kita rasakan pada saat ini. Itulah mengapa hidup di dunia ini dianggap singkat dan hanya senda gurau dan permainan belaka. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi hidup yang singkat ini? Apakah kita akan membiarkan hidup kita berlalu tanpa makna, tanpa ada karya yang dapat membanggakan atau mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Ataukah kita akan membiarkan hari-hari kita habis dalam kesedihan, kedukaan, dan ratapan karena kegagalan yang menimpa, atau karena musibah, atau karena petaka, atau karena sebab apapun? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ke-22 ini, malam 23, saya ingin menceritakan sebuah kisah sang bijak ketika ditanya oleh seorang pemuda. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini akan menggugah mata hati kita untuk bisa lebih memaknai hidup ini ke depan, dan kita bisa menikmati hidup ke depan ini dengan penuh kebaikan-kebaikan yang sempurna, karena itu adalah bekal kehidupan, sebaik-baiknya bekal kehidupan, yakni untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Alkisah. Pemuda itu mencecer sang bijak dengan beragam pertanyaan. "Pak, berapakah usia Bapak saat ini?" tanya sang pemuda. "Oh nak, usiaku 15 tahun. Jawab sang bijak dengan tersenyum. Mendengar jawaban darinya, pemuda itu mengernyitkan dahinya, tapi ia lanjut dengan pertanyaan berikutnya. "Pak, berapa jumlah uang yang Bapak miliki?" tanya sang pemuda. Sang bijak pun menjawab, "Uangku hanya 20 juta anak." Si pemuda masih sabar dan terus menyambung dengan pertanyaan berikutnya. "Berapa luas tanah yang Bapak miliki?" "Nah, aku cuma punya 50 meter persegi." "Lantas berapa anak Bapak sekarang?" Sang bijak menjawab, "Aku cuma punya 1 orang anak." Kali ini sang pemuda menghentikan tanyanya. Ia lantas protes kepada sang bijak, "Pak, saya datang kepada Anda karena saya mengenal Anda begitu orang bijak dan hebat Bapak ini. Saya sudah beberapa tahun terakhir ini melihat Bapak. Karena bagi saya kehidupan Bapak sangat menginspirasi saya. Tapi saat ini saya kecewa, sungguh amat kecewa.
Ternyata orang yang selama ini saya jadikan teladan bukanlah orang yang jujur, kata si pemuda. Sang bijak pun bertanya, maksudmu apa, nak? Sebenarnya saya tahu usia Bapak 50 tahun. Kenapa Bapak bilang baru 15 tahun? Saya tahu harta Bapak miliaran. Bapak pengusaha sukses, hebat. Kenapa bilang hanya 20 juta? Saya tahu anak Bapak 5. Kenapa hanya ngaku 1? Saya tahu buku Bapak puluhan. Bapak penulis yang sangat produktif. Kenapa hanya bilang 1? Sang bijak pun tersenyum padanya. Nah, umurku memang 50 tahun. Tapi rasanya baru 4 tahun yang kuisi sepenuhnya dengan pengabdian padanya. Kurasa itulah usia sejatiku, nak. Nah, tabunganku memang miliaran, tapi yang kuingat tak lebih dari 20 juta yang sudah kuinfakkan di jalan Allah. Itulah yang nanti menjadi milikku di akhirat kelak. Kurasa hanya baru itulah harta sejatiku, sedikit sekali. Nah, anakku memang 5 orang, tapi hanya 1 anak saja yang menjadi pelita hati belahan jiwa. Rasanya hanya 1 anak yang berhasil kudidik menjadi anak yang saleh. Dialah yang nanti bisa mengalirkan pahala bagiku saat di alam barzah. Maka kurasa dialah anak sejatiku. Lainnya, aku tidak bisa mendidik dengan baik anak-anakku. Nah, buku yang kutulis memang puluhan, tapi seingatku yang kutulis benar-benar dengan ikhlas itu cuma 1. Lebihnya untuk tujuan duniawi saja. Buku yang menjadi warisan terbaik saat aku kelak di alam kubur. Itulah buku yang aku tulis dengan ikhlas, ridha untuk umat, lainnya tidak. Kematian merupakan peristiwa yang mutlak terjadi pada semua makhluk yang hidup. Tidak ada satupun makhluk yang abadi. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjawab pasti akan merasakan kematian dan pasti akan mati. Kepada Allah lah kita akan kembali. Lihat di Quran surat 29 ayat 57. Saudaraku yang dimuliakan Allah, rasanya amal-amal kita masih jauh dari sempurna. Semoga di malam 23 ini kita bisa terus bermuhasabah dan menyempurnakan amal kita, dan terus kita merenung tentang diri kita, sejatinya kita, tentang kita, siapa Tuhan kita, tentang kita dan akan kemana kita, tentang kita dan sebetulnya apa yang harus kita siapkan bekal hidup kita di malam ke-23 ini. Semoga Allah mentakdirkan kepada kita kekuatan iman dan takwa, hingga kita bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita dan luluh hati kita, karena begitu dekat kita kepada Allah dan hanya tangisan kepada Allah dalam munajat kita di atas sejadah kita masing-masing, dalam iktikaf kita di rumah masing-masing dalam keadaan seperti ini, atau iktikaf kita di masjid. Hanya dengan tangisan perenungan-perenungan bahwa betapa bekal hidup kita masih kurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, silahkan terus lakukan perenungan di malam 23 ini. Semoga hari esok saum kita jauh lebih baik, dan semoga Lailatul Qadar itu menjumpai kita. Hidup dan kehidupan kita setelah ini jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih mulia, jauh lebih berkah, jauh lebih bahagia. Dan tidak hanya kita, tapi anak cucu dan keturunan kita. Semoga Allah mengabulkan pinta dan doa kita. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kepadamu kami memohon ampunan dan maaf. Engkau yang maha mulia, dan Engkau mencintai orang-orang yang memberikan maaf. Maafkan atas khilaf, salah dan dosaku ya Allah. Sucikan aku, bersihkan aku dari noda khilaf dan salah. Rob, saatnya nanti fitrikan kami, sucikan kami dalam fitrahmu, pertemukan kami dengan Idul Fitri dengan penuh berkah darimu, dan Engkau sucikan kami lahir dan batin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga Allah mengijabah doa kita di bulan penuh ijabah ini, dan di hari Jumat yang penuh ijabah dan berkah ini. Insya Allah Allah mengabulkan pinta dan harap kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.